Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Saraf memiliki peranan penting dalam tubuh. Melalui sistem saraf, komunikasi antar tubuh dan otak berjalan lancar. Hanya saja saraf bisa mengalami gangguan termasuk saraf kejepit. Lalu apa sebenarnya kondisi tersebut dan apa penyebab dan gejalanya? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Hernia nucleus pulposus atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan saraf kejepit adalah suatu kondisi di mana suatu saraf tertekan oleh bagian sekitarnya. Ketika teman-teman mengalami saraf terjepit, tubuh teman-teman akan mengirimkan sinyal berupa rasa nyeri. Tentu sebaiknya teman-teman tidak meremehkan tanda-tanda saraf terjepit, sebab kerusakan saraf bisa jadi besar. Kita tidak tahu pasti jika belum diperiksa. Saraf terjepit bisa dipicu ketika ada tekanan pada saraf. Tekanan bisa disebabkan oleh gerakan yang dilakukan berulang-ulang untuk jangka waktu yang lama, contohnya posisi siku ditekuk saat tidur. Tekanan saraf dapat terjadi ketika saraf tertekan antara jaringan dengan ligamen tendon atau tulang. Saraf yang paling rapuh dalam tubuh kita yaitu ketika ditempatkan pada jaringan sempit di tubuh kita. Tetapi jaringan lunak untuk melindungi saraf tersebut hanya sedikit. Umumnya rasa nyeri pertama dirasakan pada punggung, tetapi tidak menutup kemungkinan rasa nyeri dapat muncul di beberapa bagian tubuh. Contohnya saat cakram hernia memberikan tekanan pada akar saraf teman-teman. Rasa sakit pun akan terasa pada bagian belakang kaki teman-teman. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan jaringan menekan saraf. Yang pertama terluka, yang kedua postur tubuh yang tidak baik dapat menambah tekanan pada tulang belakang dan saraf. Yang ketiga, rematik atau artritis pergelangan tangan. Yang keempat, stres dari pekerjaan yang berulang-ulang. Yang kelima, aktivitas olahraga yang rentan cedera. Dan yang keenam, berat badan yang berlebihan juga menekan saraf. Pada beberapa kasus, salah satunya suatu kondisi yang terjadi pada jari rasa kesemutan, beberapa jaringan berkontribusi dalam memberikan tekanan pada saraf, seperti pembesaran tulang atau penebalan yang akhirnya menjepit saraf. Umumnya kasus ini dialami oleh perempuan. Terkadang gejala dari saraf kejepit hanya berupa rasa sakit saja di beberapa bagian tubuh. Sudah pasti kita pun tidak terpikirkan sampai pada saraf terjepit. Ada beberapa gejala lainnya yang bisa teman-teman amati, seperti mati rasa, kebas, atau penurunan sensasi untuk merasa di daerah yang banyak sarafnya, misalnya nyeri di leher atau punggung bagian bawah. Kemudian adanya sensasi sakit atau nyeri seperti terbakar yang menjalar keluar, kemudian kesemutan, kemudian lemahnya otot pada bagian yang diduga mengalami saraf kejepit, kemudian sering merasa sakit dan tangan tidak merasakan apa-apa, dan rasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Terkadang gejala memburuk saat teman-teman berusaha untuk melakukan beberapa gerakan tertentu, seperti memutar kepala teman-teman atau menegangkan leher teman-teman. Ada beberapa dampak yang dapat terjadi ketika saraf terjepit dibiarkan, seperti jaringan lunak atau pelindung di sekitar saraf dapat pecah. Hal tersebut dapat membentuk cairan yang dapat menyebabkan pembengkakan, tekanan ekstra, dan jaringan parut. Jika saraf kejepit terjadi pada waktu yang singkat, tentu tidak ada kerusakan permanen pada saraf. Namun, jika tekanan terjadi terus-menerus, tentu saja saraf bisa rusak secara permanen. Pengobatan yang dilakukan berbeda-beda tergantung pada seberapa berat rasa sakit. Begitu juga dengan lamanya pengobatan yang dilakukan. Teman-teman mungkin akan diminta untuk mengistirahatkan bagian yang cedera dan menghindari aktivitas yang akan membuat gejala teman-teman memburuk. Teman-teman perlu mengunjungi dokter saat gejala menetap dan sakit menjadi parah. Teman-teman akan memerlukan satu atau lebih pengobatan untuk mengecilkan jaringan yang membengkak di sekitar saraf. Obat yang dapat teman-teman gunakan, misalkan aspirin, ibuprofen, dan naprofen untuk mengurangi pembengkakan, kortikosteroid oral untuk mengurangi rasa nyeri dan bengkak, dan injeksi steroid untuk mengurangi bengkak. Tetapi teman-teman akan mengalami peradangan sebelum akhirnya sembuh. Pada kasus yang berat, saraf teman-teman mungkin memerlukan pemotongan beberapa material, seperti jaringan parut, material cakram, bagian tulang. Oke, seperti itu saja pembahasan saraf terjepit, penyebab, dan bagaimana gejalanya.
Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Aku mohon maaf belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tonton juga videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen. Dan ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook dan di Instagram di @hendra_prabowo_kebumen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa dan have a nice day.